نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة رحمني ورحمكم الله nikmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun diberikan dianugerahkan kepada kita semua. Maka sudah sangat pantas bagi kita untuk juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka ibadah, melaksanakan perintah, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat mimbar Jumat pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan jamaah semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan Ramadan sudah diambang pintu. Mulai malam nanti insyaallah taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita memulai amaliyah Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, dan besok kita mulai berpuasa. Demikianlah yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Puasalah karena melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Dan apabila terhalangi dari kalian dari melihat hilal dengan adanya mendung, asap dan sejenisnya, فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. Maka sempurnakanlah jumlah hari-hari dari bulan Sya'ban 30 hari. Dan bagaimana kita telah ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hari kemarin mendung sampai di sore harinya, padahal di hari-hari sebelumnya kita juga tidak pernah melihat mendung tersebut. Sudah mungkin 1 bulan tidak pernah turun hujan, tidak ada mendung. Tetapi Allah Azza wa Jalla kemarin menakdirkan terjadi mendung sehingga terhalang untuk melihat hilal. Maka ru'yatul hilal, melihat hilal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menjadi dasar penentuan puasa Ramadan maupun penentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan bulan dalam Islam
dengan melihat hilal. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilid ke-25, ketika beliau membicarakan tentang hukum-hukum puasa, ketika beliau mengawali penjelasan ahkamus siyam, maka beliau awali dengan pembahasan tentang penentuan awal masuk bulan Ramadan. Beliau tekankan, bahkan beliau katakan tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan hilal Ramadan. Kemudian dia mendengarkan perkataan ahli hisab bahwasanya telah dilihat atau belum dilihat. Ini suatu hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, karena beliau mengatakan bahwa ilmu hisab itu sudah ada sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dengan kata lain, ilmu hisab itu bukan ilmu dari ajaran Islam. Bahkan ketika beliau membawakan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, "Inna ummatun ummiyah la nahtub wa la naktub." Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi. Kita tidak menghitung dan kita tidak menulis. Beliau menarik kesimpulan dari riwayat-riwayat yang banyak dari lafaz ini bahwa ciri umat Islam tidaklah melakukan hisab. Beliau samakan hadis ini, "Inna ummatun ummiyah," dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menceritakan tentang sifat-sifat orang muslim. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya inilah sifat seorang muslim. Seorang muslim itu orang yang sangat menjaga tangan dan lisannya, tidak usil dengan tangan dan lisannya mengganggu orang lain. Maka demikian juga seorang muslim, apalagi dalam menentukan ibadah yang besar, rukun Islam yang keempat, as-siyam. Kalau kemudian bertumbuh kepada hisab yang pakarnya adalah Bartholomeus, orang Yunani, maka sungguh ini adalah suatu ketimpangan. Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-A'raf mengatakan, "Wala tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun." Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wala tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian mengikuti selainnya, menjadikan mereka sebagai wali, teman-teman. Sungguh sedikit kalian berzikir mengingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hilal sendiri dari bahasa Arab dalam wazan sarafnya ala wazan fi'al, seperti rida, nama untuk yang dikenakan, pakaian. Kalau rida itu kain. Orang yang melaksanakan haji dan umrah mengenakan kain ihram yang digunakan untuk bagian bawahnya disebut dengan kata izar. Yang digunakan untuk menutupi bagian atas dari badannya dikatakan rida. Izar nama ketika digunakan sebagai kain sarung. Rida nama ketika digunakan untuk menutupi pakai badan sebagai bagian atas. Hilal pun nama bagi yang kelihatan.
Bukan hanya nama bagi yang ada. Kalau ada, memang senantiasa ada. Nah, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, menentukan masuknya bulan Ramadan, sebagaimana juga menentukan masa iddah, ila dan sejenisnya, harus ditentukan dengan perhitungan bulan-bulan qamariyah yang didasarkan awal pertamanya dengan melihat hilal. Jadi bahkan di kalangan para ahli fikih terdapat pembahasan kalau seandainya orang telah benar-benar melihat hilal tetapi persaksiannya tidak diterima oleh penguasa, maka para ulama dalam hal ini terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat dalam mazhab Hanafi, dia berpuasa sendiri dan berbuka sendiri kalau dia melihatnya. Dalam mazhab Maliki dikatakan dia boleh berpuasa sendiri, tapi untuk berbuka menyelesaikan dari puasa tidak boleh. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dikatakan dia harus berpuasa dan berbuka bersama kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "As-siyam yawma tasumun," atau "Siyamukum yawma tasumun, wa fitrukum yawma tuftirun, wa adhakum yawma tudahun." Puasa kalian adalah di mana kalian semua berpuasa bersama mayoritas, bersama kebanyakan orang. Berbuka pun juga demikian. Fitrukum yawma tuftirun, berbuka juga demikian bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Menyembelih hewan kurban di hari Idul Adha pun juga demikian. Yawma tudahun, di hari kalian menyembelih hewan kurban. Makanya ketika dikatakan, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Bassam dalam Taysirul Alam, kitab Syarah Umdatul Ahkam, di awal kitab Siyam, beliau menjelaskan di antara hikmah dari disyariatkannya puasa, di mana pada saat berpuasa orang memiliki satu peraturan. Kapan mulai berbuka, kapan berpuasa, hukum-hukum apa yang diperbolehkan, semuanya sama. Baik dia itu orang yang kuat ataupun yang lemah, orang kaya atau miskin, orang yang bernasab tinggi atau yang tidak punya nasab, semuanya sama dalam hukum-hukum itu. Maka ini sebenarnya mengajarkan kepada kita persatuan yang kuat. Tapi sangat disayangkan, justru dengan masuknya bulan Ramadan, justru dengan berakhirnya bulan Ramadan, kita dapatkan perpecahan di antara kaum muslimin. Yang di antara sekian banyak sebabnya adalah karena yang satu memegangi hisab, yang lain memegangi ruqyah. Dan kemudian posisi ulil amr, penguasa dalam hal ini sama sekali tidak dihiraukan, tidak dipertimbangkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Ta'ala, taatilah Rasul dan para penguasa di antara kalian.
Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dzalika khair, itu lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan akan membawa akibat yang lebih baik. Nah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah penentuan puasa menurut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam pun menegaskan bahwasannya ilmu hisab itu tidak dikenal dalam Islam kecuali setelah abad ketiga Hijriah. Jadi ilmu hisab tidak pernah digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hisab tidak pernah digunakan di masa Khulafa ar-Rasyidin. Ilmu hisab bahkan tidak pernah digunakan di masa Khilafah Umayyah. Bahkan ya di awal-awal Khilafah Abbasiyah pun tidak dipergunakan. Datangnya ilmu hisab kepada kaum muslimin ketika Ma'mun mulai mengambil ilmu-ilmu orang kafir, termasuk ilmu filsafat, dan akhirnya ilmu hisab pun menjadi suatu hal yang mencuat di kalangan dunia Islam pada saat itu. Maka kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, manusia yang paling baik adalah yang hidup di zamanku, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, yang harus kita tiru dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam masalah penentuan masuknya bulan Ramadan, nah, kalau kita baca dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hukum-hukum yang sangat berat dari beliau terhadap orang yang memilih menggunakan ilmu hisab dan menyepelekan, tidak mau menggunakan ru'yatul hilal, memandang dan melihat hilal. Di samping itu, dari sisi lain lagi, melihat tentu itu lebih mudah daripada melakukan perhitungan yang jelimet. Juga lebih meyakinkan apa yang telah dilihat daripada sekedar dihitung, diperkirakan. Belum lagi kalau mau didetailkan, dan ini yang juga menjadi perbincangan. Kalau mau didetailkan, sebenarnya dari para ahli hisab sendiri, pakar-pakarnya, dari sejak zaman dahulu tidak pernah ada kata sepakat berapakah yang dikatakan hilal bisa dianggap ada, sudah muncul sehingga kemudian menentukan, mempengaruhi masuknya bulan Ramadan dan sebagainya. Tidak adanya ketentuan, adanya kegampangan dan kegoyangan di antara mereka ahli hisab menunjukkan memang itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu bukan dari selain Allah, niscaya mereka dapatkan padanya perselisihan yang banyak. Karena Al-Quran itu dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kontradiksi di antara ayat-ayatnya. Al-Quran dan Sunnah pun juga demikian, tidak bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Ketika suatu permasalahan terdapat perselisihan yang sangat kuat padanya, menunjukkan bahwa itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah pun Allah Azza wa Jalla menegaskan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, hilal itu adalah mawaqit, dasar penentuan waktu bagi manusia dan untuk pelaksanaan ibadah haji secara khusus. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang saya harapkan diyakini oleh jamaah semuanya, bahwa penentuan masuk bulan Ramadan yang lebih otentik, yang lebih kuat, dan ini juga adalah ilmiah karena sesuai dengan ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
adalah dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sisi lain dari fenomena yang ada dalam penentuan masuknya bulan Ramadan. Kalau tadi kita singgung bahwa semestinya kita taat terhadap ulil amri, penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia yang mendapatkan kewenangan dan tugas untuk mengemban masalah ini, menentukan kapan awal Ramadan dan sebagainya. Kalau dalam masalah salat, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim." Imam-imam kalian itu salat untuk kalian. Kalau mereka berbuat baik dalam salatnya, maka mereka mendapatkan pahala. Kalian pun juga mendapatkan pahala. Tetapi jika mereka berbuat jelek, salah, keliru, maka mereka yang berdosa dan kalian tetap mendapatkan pahala. Maka dalam hal masalah penentuan awal Ramadan, semestinya kita tunduk dan patuh terhadap negara kita. Dan inilah yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Meskipun pada dasarnya dengan kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, satu dunia itu satu masalah, tetapi beliau, karena beliau juga hidup di zaman ini yang mengetahui bahwa kaum muslimin terpetak-petak dalam negara mereka masing-masing, maka mereka menganjurkan untuk masing-masing mengikuti negaranya, sehingga ini meminimalisir perpecahan yang terjadi. Kalau seandainya waliul amr, kalau seandainya sebenarnya sudah dilihat oleh mereka tim ruqyah dan hisab, tapi kemudian karena ada satu agenda yang tidak bisa dirubah dari agenda kepresidenan dan lainnya misalnya, sehingga berarti mereka mengikuti hawa nafsu dalam menentukan masuknya bulan Ramadan, kita tetap tunduk dan patuh dalam hal ini. Yang salah mereka, kita tidak akan bersalah. Yusalluna lakum, mereka itu salat mengimami kita, mereka menjadi panutan kita. Kalau mereka semena-mena tidak mengikuti kaidah-kaidah agama dalam hal ini, mereka yang berdosa, kita yang mengikuti, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, wa ulil amri minkum, tidak akan berdosa dan tetap mendapatkan pahala. Maka dengan demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang tenang dengan keputusan penentuan awal Ramadan yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama, dan dengan puasa pun dengan penuh keyakinan bahwa inilah puasa yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan puasa kita pada tahun ini menyebabkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.